Kegiatan vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat Daya ricuh karena pedagang dan nelayan mengusir petugas kesehatan. Akibat penolakan warga tersebut, bahan vaksin dan peralatan medis rusak. Ambulan yang akan melayani vaksinasi di Pelabuhan Susoh ini diusir pedagang dan nelayan. Tak puas mengusir petugas, massa juga melampiaskan kemarahan dengan merusak pos vaksinasi. Meja, kursi, serta fasilitas vaksinasi diobrak-abrik. Polisi dengan jumlah terbatas tak kuasa menghalangi aksi massa. Sejumlah peralatan medis, ribuan masker, serta jarum suntik dibuang massa. Diduga kemarahan warga dipicu isu wajib divaksin yang membuat warga takut datang ke pelabuhan. Sepinya pengunjung membuat pendapatan pedagang berkurang. Polres Aceh Barat Daya menurunkan tim bantuan untuk menjaga pos vaksinasi dan kantor KKP. Usai kejadian, polisi juga melakukan penyelidikan dan mendata kerusakan serta mencari bukti untuk menjerat pelaku pengerusakan. Saat ini masih kita proses, ya saat ini Polres masih bergerak melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang melihat termasuk dari tenaga vaksinator kita, kemudian kita berkoordinasi dengan Kecil setempat, intinya kita melakukan penyelesaian secara persuasif. Akibat kericuhan ini, satu posko gerai vaksin serta obat-obatan berupa 9 vial vaksin Sinovac untuk 10 dosis, serta 33 vial vaksin Moderna untuk 2 dosis, dan sejumlah peralatan medis rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut perayaan HUT Perindo yang ke-7, Partai Perindo mengadakan giat vaksinasi massal di Lido Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sentra vaksinasi ini sekaligus untuk mendukung pemerintah dalam program percepatan vaksinasi. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum berakhir. Masyarakat diminta untuk tetap disiplin protokol kesehatan, serta menjalani vaksinasi untuk mencegah bahaya COVID-19. Mendukung hal itu, dalam rangka menyambut perayaan HUT ke-7, Partai Perindo menggelar sentra vaksinasi di Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sentra vaksinasi ini menyediakan 1.000 dosis vaksin COVID-19, jenis Sinovac dan Pfizer, yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Harapannya semua warga khususnya di Kabupaten Bogor ini bisa menjadi sehat dan semoga kita juga secepatnya pulih dari pandemi COVID-19 ini. Pfizer yang kedua. Kenapa milih di tempat ini, Mas? Karena dekat dari rumah juga dan lokasinya strategis. Dekat. Kalau setelah vaksin ini apakah ada efek samping yang dirasakan? Efek samping sih berasa pegal aja di bagian disuntik. Kegiatan sentra vaksinasi di Lido Lake Resort Bogor ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di 7 titik lokasi kegiatan hingga 8 Oktober 2021 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Lika Apriliani, Sahrul Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di 6 pasar tradisional yang tersebar dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Hal ini sebagai salah satu komitmen mencegah penularan corona. Uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi sudah dilaksanakan di 6 pasar rakyat, di antaranya Pasar Majestic Jakarta, Pasar Blok M Jakarta, Pasar Baltos di Bandung, Pasar Modern BSD di Tangerang Selatan, Pasar Modern 8 di Alam Sutra di Tangerang, dan Pasar Wanadri di Semarang. Seperti di pasar tradisional Majestic Jakarta, aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan dan masyarakat yang beraktivitas di pasar wilayah Jakarta Selatan ini merasa aman dan terlindungi dari penularan COVID-19. Tidak hanya pengunjung pasar, tetapi juga pedagang wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum beraktivitas di wilayah pasar. Sementara di Pasar Sewaka Dharma dan Pasar Bali, penerapan aplikasi Peduli Lindungi akan diterapkan. Namun pengelola Pasar Sewaka Dharma memiliki sejumlah kendala jika Peduli Lindungi diterapkan di wilayahnya. Di antaranya, tidak semua warga yang beraktivitas dan berinteraksi di pasar paham tentang teknologi informasi serta akses atau pintu masuk pasar yang cukup banyak. Sambil sosialisasi sehingga masyarakat mulai mengerti lah, karena
pedagang dan pengunjung pasar rakyat itu kan intelektualnya, mohon maaf, ini kan ada yang masih rendah gaptek teknologi. Kita pintu masuk kita kan banyak, ini ada 8 pintu keluar masuk kan. Kemudian yang kedua ini masalah aplikasi ini yang menjadi hambatan kami nanti di pasar nanti. Karena apa? Karena itu seperti saya katakan tadi, masyarakat kan pedagang pasar, kemudian pengunjung pasar rakyat ini kan kebutuhan pokoknya kan masih ada yang gaptek di teknologi. Perluasan peduli lindungi di pasar tradisional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang produktif tapi tetap aman dari penularan COVID-19. Dari Jakarta dan Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di pasar rakyat di ibu kota? Kita bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani di Pasar Majestic Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang, Ririn. Di belakang Anda sepertinya banyak warga yang mengantri. Apakah warga ini sudah paham mengenai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, Winston, hari kedua pemberlakuan uji coba aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional, tepatnya di Pasar Majestic ini, sudah banyak warga yang mengetahui aturan ini. Namun ada juga beberapa warga yang belum mengetahui aturan ini, kemudian mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ini di lokasi dengan didampingi oleh petugas dari Pasar Majestic. Ada pula warga yang kemudian datang namun belum melaksanakan vaksinasi dan kemudian oleh petugas belum diperbolehkan masuk ke Pasar Majestic ini. Dan memang dari pantauan kami untuk pelaksanaan uji coba aplikasi Peduli Lindungi di Pasar Majestic ini berjalan dengan lancar dengan dibantu oleh para petugas yang berjaga di lokasi ini. Dapat saya sampaikan bahwa ada beberapa syarat yang kemudian menjadi faktor yang kemudian dilakukan uji coba di pasar tradisional khususnya untuk melaksanakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Yang pertama yakni adalah pedagang dan juga pengelola pasar tradisional tersebut harus sudah dilakukan vaksinasi dan pasar tersebut melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Ada pula yakni adalah memiliki pintu masuk dan juga pintu keluar yang dapat dipantau oleh petugas. Dan yang terakhir yakni adanya warga yang kemudian harus melaksanakan atau melakukan scan sebelum masuk kemudian ke pasar tradisional. Kami tadi juga sempat mewawancarai beberapa pedagang yang berada di Pasar Majestic mengungkapkan bahwa menyambut baik adanya uji coba aplikasi Peduli Lindungi ini. Mereka berharap bahwa para pembeli yang kemudian masuk ke pasar tradisional ini dapat merasa aman dan juga nyaman saat melakukan jual beli di pasar tradisional ini. Dan tentunya mereka berharap bahwa dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini dapat menaikkan omset penjualan mereka di tengah lesunya masa pandemi COVID-19. Wilson. Ririn Oktaviani melaporkan dari Pasar Majestic Kebayoran Baru, Jakarta. Terima kasih.